Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan kita bertemu lagi di dalam ibadah kita. Dan pada saat ini kita memasuki minggu yang keempat dari tema yang sama. Di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saya ulangi, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa, anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Mengingat pelanggaran mereka yang sudah dilakukan sehingga mereka di dalam kutuk, di dalam penawanan Babel. Tetapi pada saat ini Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Yeremia dan mengatakan, aku mau mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan itu adalah satu yang luar biasa. Allah tidak mengingat pelanggaran kita. Allah tidak mengingat kesalahan kita lagi. Dan dikatakan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ayat yang luar biasa. Karena apa? Di dalam ayat sebelumnya, kalau kita membaca mundur di dalam Yeremia 30 ayat 15, demikian firman Tuhan. Yeremia 30 ayat yang ke-15 demikian. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu yang sangat banyak, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19, pandemi yang sekarang ini menyesakkan seluruh orang, pandemi yang membuat kita menderita, pandemi yang membuat kita harus melakukan protokol COVID-19. Kita harus tinggal di dalam rumah, kita harus selalu memakai masker kemanapun kita pergi, kita tidak bisa kemana-mana. Bahkan kalau di Sidoarjo ini keluar untuk membeli keperluan pribadi pun, kita harus mengantongi surat RT RW, kita harus menggunakan hand sanitizer, kita harus rajin cuci tangan dan sebagainya. Dan itu sangat melelahkan, itu sangat membosankan. Tetapi ketahuilah, kalau ayat ini dalam Yeremia 30 ayat 15 katakan, kenapa engkau berteriak karena penyakitmu, kenapa engkau berteriak karena adanya corona, kenapa engkau kepedihanmu sangat payah, karena corona dampaknya yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ayat emas ini yang dimaksud di dalam Yeremia 31 ayat ketiga bukan sesuatu ayat yang sangat istimewa bagi saya. Karena apa? Ini adalah ayat yang disampaikan di dalam tema yang dinyatakan oleh almarhum Bapak Gembala jauh sebelum tahun 2020, sebelum 2019. Dan ini adalah ayat yang sangat menguatkan kita, ayat yang meneguhkan kita. Pada saat itu siapa yang tahu ada wabah corona? Siapa yang tahu ada pandemi penyakit? Tetapi ayat ini sangat berkuasa dan akan menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita harus membangun kembali. Karena Allah mau mencintai kita, Dia mau mendekatkan diri kepada kita. Kita juga harus membangun tembok kembali, mendekatkan, membangun hubungan kembali kepada Allah. Sama seperti pada waktu yang lampau, pada saat bangsa Israel harus mendirikan di zaman Nehemia, untuk mendirikan tembok-tembok yang sudah hancur karena Nebukadnezar. Mereka harus keluar dari Israel, mereka harus diruntuhkan dalam penawanan Babel selama tahun 445 sebelum Masehi. Setelah 140 tahun kemudian mereka boleh kembali, karena pada saat itu ada Raja Persia yang menaklukkan Babel di tahun 530 sebelum Masehi. Dan mereka diizinkan untuk kembali. Mereka diizinkan untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah diruntuhkan. Apa arti tembok bagi Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat di sini arti tembok atau benteng, kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya di film-film, tembok itu dengan perlengkapan yang sangat lengkap. Ada pagar yang mengelilingi, parit yang mengelilingi, ada jembatan tarik, ada jeruji besi, ada tempat yang dipakai untuk memanah, dan semuanya itu adalah satu pertahanan. Ada menara pengintai yang ditempatkan di situ. Dan apapun yang di sana kita bisa melihat
orang mempunyai satu benteng pertahanan yang kuat karena ada tembok yang mengelilingi. Orang-orang yang di dalam tembok bisa mengetahui dan bisa mengkondisikan, menguasai situasi dan kondisi, karena tidak diizinkan semua orang bisa masuk. Ada satu benteng pertahanan. Dan apa yang terjadi pada saatnya, kalau orang mau mencoba masuk, mereka harus memancing orang keluar. Hari ini kita membicarakan mengenai tembok. Saya memberikan judul membangun kembali tembok, rebuild the wall. Apa yang saya maksudkan membangun kembali tembok? Saya akan membaca di dalam Mika 7 ayat yang 11. Mika 7 ayat 11 dikatakan begini. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari inilah perbatasanmu akan diperluas. Ada satu makna rohani dikatakan di dalam Mika 7 ayat 11. Akan datang bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Ini bukan berbicara tentang tembok biasa yang tersusun dari batu dan bata. Ini adalah mempunyai makna rohani dan menjadi tanggung jawab gereja. Seperti yang telah dilakukan oleh Allah sendiri. Allah memberikan teladan kepada kita. Memberikan teladan kita untuk membuat satu pagar perlindungan. Kita bisa melihat bagaimana Taman Eden pada saat Adam dan Hawa terusir keluar. Di dalam kitab Kejadian, di situ Allah memagari Taman Eden dan memberikan kerup untuk menjaga sehingga setiap apapun tidak bisa masuk dengan pedang yang menyambar-nyambar. Kita bisa melihat bagaimana Ayub, dia dipagari oleh pagar yang dari Allah, anugerah dari Allah, sehingga tidak ada satupun kuasa termasuk iblis yang dapat masuk dan memberikan segala sesuatunya kepada Ayub. Pada saat Allah sudah mencabut itu atas izin Allah, Allah mencabut pagarnya, iblis baru bisa memberikan kesusahan. Iblis baru bisa memberikan kepedihan. Iblis baru bisa memberikan sakit penyakit. Iblis baru bisa memberikan kesengsaraan. Jadi kita bisa melihat pentingnya pagar ini. Bahkan di Yerusalem baru kita bisa melihat di dalam kitab Wahyu ada pagar tembok dan gerbangnya yang tinggi-tinggi. Allah memberikan teladan kepada kita untuk senantiasa membuat perlindungan. Bapak Ibu Saudara, saya katakan sekarang ini kita rebuild the wall, membangun kembali, menyediakan tembok rohani bagi mereka yang harus mencari jalan-jalan Tuhan. Kita harus membangun tembok pribadi kita. Usaha yang harus kita kerahkan untuk membina kembali hubungan dengan Allah kita. Karena Allah menyediakan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Setiap doa kita itu menjadi satu tembok yang berdiri. Kita lihat bagaimana Mazmur. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, inilah Mazmur yang dikatakan oleh Daud. Dikatakan dia adalah gunung batu dan bentengku. Artinya ada perlindungan dari Allah. Oleh sebab itu membangun tembok kembali seperti yang dilihat kalau kita melihat ilustrasi tadi dalam Nehemia, itu adalah satu prakarsa Allah yang luar biasa. Tetapi prakarsa Allah ini juga harus kita respon dengan kesungguhan hati kita. Kita harus responi dengan tindakan yang nyata untuk membangun tembok itu dalam kehidupan kita. Apa artinya membangun tembok, Bapak Ibu Saudara? Membangun tembok itu artinya sama dengan membangun otoritas. Membangun tembok sama dengan membangun otoritas. Ini yang pertama. Kita bisa melihat bagaimana kalau kita membangun tembok di dalam rumah kita. Punya rumah kita kelilingi dengan tembok. Itu sama dengan artinya kita menunjukkan wilayah teritorial kita. Ini wilayah saya. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk kecuali izin saya. Ini adalah wilayah teritorial. Ini adalah otoritas saya. Kalau orang lain masuk tanpa izin, itu namanya mencuri. Dan itu bisa dikenakan sanksi. Oleh sebab itu kalau kita membangun tembok, itu artinya membangun otoritas dalam kehidupan kita. Kita lihat tadi bagaimana iblis.
di alam supranatural itu juga terbangun tembok kuasa, tembok otoritas Allah yang mengelilingi kita. Dalam Ayub 1 ayat 10 saya akan bacakan begini firman Tuhan. Ayub 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berikan, dan apa yang dimilikinya makin bertambah seperti yang makin bertambah di negeri itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah sendiri itu membangun tembok, membangun pagar yang mengelilingi Ayub. Tadi saya katakan bahwasanya iblis tidak bisa berdaya. Iblis kecewa karena dia tidak bisa menyesatkan Ayub karena ada pagar tembok otoritas Allah yang mengelilingi. Sehingga kalau dia demikian, Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya hanya di dalam otoritas Allah aku tenang. Tidak ada yang bisa memisahkannya. Tidak ada yang bisa sebagai benteng pertahanan yang kokoh. Kesengsaraan tidak bisa masuk, sakit penyakit tidak bisa masuk, kepedihan tidak akan bisa masuk kalau tidak ada seizin dari orang yang memiliki kuasa dan otoritas itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membangun tembok itu artinya membangun pertahanan. Seperti yang tadi saya ilustrasikan, bahwa tembok ini mempunyai sesuatu yang luar biasa. Ada tempat untuk memanah, ada tempat untuk menyerang, ada tempat untuk pertahanan dari jembatan yang ditarik. Ini sangat luar biasa sebagai tempat pertahanan. Mungkin kita melihat bagaimana Mazmur 91 di tengah-tengah pandemi corona ini, COVID-19, Mazmur 91 menjadi tren. Tetapi kita bisa melihat ada pendapat yang berbeda, ada pro dan kontra. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yakinlah kuasa firman Allah tetap sama. Mazmur 91 tetap memiliki kuasa, dan itu kita harus yakin. Tetapi harus dilakukan dengan tindakan iman. Kita bisa memuja Allah dan meyakini kuasa Allah di dalam Mazmur 91. Tetapi kalau tidak disertai dengan kuasa tindakan iman, itu sia-sia. Itu artinya mencobai Tuhan. Apa tindakan iman di tengah-tengah pandemi corona ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan Mazmur 91, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus mengikuti protokol COVID-19. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah, itu yang harus kita lakukan. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Kita harus memakai masker. Kita harus melakukan segala sesuatu supaya tidak terjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Kalau kita melanggar protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, kita bukan saja melanggar hukum negara, tetapi juga mencobai Tuhan. Kita tahu ada kuasa dan otoritas di dalam firman yang dimaksudkan di dalam Mazmur 91. Tetapi kalau kita bertindak bodoh, kita melanggar ketentuan pemerintah, itu sama artinya mencobai Tuhan. Kenapa kok saya katakan demikian? Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat bagaimana pencobaan pada gurun. Pada waktu Yesus dicobai, di dalam Matius 4 ayat 6 dikatakan demikian. Matius 4 ayat 6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Ayat ini dicuplik dari Mazmur. Iblis tahu dan iblis mengerti ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi kalau dikatakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, itu ada kalimat yang tangan malaikat akan menatang supaya kaki Yesus tidak terantuk batu. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus melakukan ini? Apakah Yesus menuruti kata-kata iblis? Apakah Yesus melakukan apa yang diperintahkan iblis? Jawabannya tidak. Dan itu adalah teladan yang diberikan kepada kita. Iblis tahu,
Iblis mengerti firman, tetapi iblis mencoba untuk memakai firman itu menjatuhkan, menarik kita supaya keluar dari otoritas, sehingga kita bisa mudah dikalahkan. Kalau kita meyakini Mazmur 91 dan kita sembarangan bertindak keluar dari protokol COVID-19, kamu akan mati. Kita akan binasa. Kita akan kena corona. Tetapi kita meyakini Mazmur 91, kita yakini dengan tindakan iman seperti yang diteladankan Yesus, maka kita akan selamat. Yang ketiga, kalau membangun tembok itu artinya adalah memperluas wilayah. Mika 7 ayat 11 tadi, kalau kita membaca, selain pagar tembokmu, di situ juga dikatakan ada perbatasanmu akan diperluas. Kalau mengingat hal ini, saya akan teringat tentang doa Yabes yang seringkali kita nyanyikan. Bapak Ibu Saudara, kita sering menyanyikan doa Yabes. Tuhan akan memperluas wilayah kita. Oke, kita baca dulu ya. Di dalam 1 Tawari 4 ayat 10. 1 Tawari 4 ayat 10 dikatakan begini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan apa? Allah menjawab doa Yabes. Allah setuju. Ini adalah doa yang sangat nyeleneh, dan tidak ada seorang pun yang doa seperti ini, sehingga doa ini sangat dikenal sebagai doa miliknya Yabes. Mungkin Yabes di situ ada mungkin seorang peternak, di mana wilayah daerah menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk menggembalakan ternak-ternaknya. Apa hubungannya dengan kita untuk memperluas wilayah? Bapak Ibu Saudara, kita bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memperluas relasiku, Engkau memperluas akses kerjaku, Engkau memperluas mata pencaharianku, Engkau memperluas kapasitasku dalam bidang yang kita tekuni saat ini. Engkau memperluas talentaku, Engkau memperluas bakatku. Kenapa kita tidak meminta seperti itu? Di tengah-tengah pandemi corona ini, kita bisa meminta kepada Allah untuk membukakan segala hal, pintu-pintu berkat akan diberikan kepada kita. Tetapi kita sendiri kalau diam saja, stay at home saja dan tidak melakukan apa-apa, sama juga bohong. Oleh sebab itu katakan, aku mau memperluas daerahku seperti yang dikatakan oleh Yabes, tapi kita juga harus melakukannya. Sama seperti Abraham dan Lot. Pada waktu dia berpisah dalam Kejadian 13 ayat 17. Kejadian 13 ayat 17 dikatakan begini. Bersiap-siaplah, jalanlah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kalau Abraham tidak melangkah keluar, negeri tidak akan menjadi miliknya. Apa yang dijanjikan Allah tidak akan pernah menjadi miliknya. Tetapi Allah berfirman, keluar dan jalanilah negeri menurut panjangnya, menurut lebarnya, artinya tidak terbatas, sekuat kakimu melangkah, dan itu akan diberikan. Dan Tuhan adalah Allah yang tidak pernah untuk tidak menepati janjinya. Dia setia dengan janjinya. Kepada kita juga diberikan. Kenapa kok kita tidak meminta kepada Tuhan? Tuhan, berikan ke aku, perluas kapasitas pekerjaanku. Tuhan, perluas kapasitas usahaku. Tuhan, perluas pelayananku, kapasitas pelayananku. Kenapa kok kita tidak meminta kepada Tuhan seperti itu? Tetapi harus ingat, harus disertai dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah. Karena apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan berikan, talenta dan bakat kita, harus kita tujukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kita sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan tadi untuk memperluas wilayah. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Tembok apa yang harus kita bangun, Pak? Tembok apa yang harus kita bangun? Kalau tadi bahwa sudah menunjukkan bagaimana tembok-tembok itu, manfaatnya, fungsinya. Sekarang tembok apa yang harus dibangun? Di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 ini, apa yang harus kita bangun? Yang jelas adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Yang pertama adalah tembok doa.
Tembok doa ini yang harus kita bangun. Saya pernah membaca satu buku yang berjudul Doa yang Memindahkan Segala Gunung. Di situ dikisahkan ada satu saudagar, satu kelompok saudagar. Dia harus berjalan masuk ke dalam padang gurun. Dan di padang gurun perjalanan cukup panjang, berganti siang dan malam. Pada saat malam mereka harus berhenti, mereka harus mendirikan tenda, mereka harus mendirikan perapian untuk menghangatkan. Dan di situ mereka duduk bersama untuk berdoa, memohon perlindungan Allah, memohon kasih karunia Allah, memohon dan mengucap syukur semua berkat Allah. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai pada satu kali peristiwa mereka sangat lelah, mereka sangat capek, sehingga mereka berdoa, asal berdoa dan tidak dengan sungguh-sungguh. Sampai suatu ketika ada perampok masuk di dalamnya. Dan ketika mereka menangkap saudagar-saudagar itu, perampok itu bertanya kepada salah satu saudagar, bagaimana Anda bisa membangun tembok setiap malam? Sampai kami di awal Anda masuk ke padang gurun, saya tidak pernah bisa memanjatnya. Dan kenapa pada hari ini temboknya jadi retak-retak dan kami bisa memanjat dan merampok Anda? Si saudagar mengatakan, kami tidak pernah membangun tembok. Kami tidak akan bisa membangun tembok dalam waktu yang singkat atau waktu semalam. Dan besok paginya harus membongkar kembali. Bapak Ibu ketahuilah, pada saat para saudagar ini berdoa, bersyafaat, itu artinya membangun tembok supranatural dari Allah. Satu tembok yang terbangun, satu tembok yang berdiri dengan kokoh, yang melindungi para saudagar itu. Bukankah di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk di dalam wilayah teritorial dan kuasa ilahi. Tetapi yang membuat kita bisa keluar dan masuk kuasa-kuasa kegelapan adalah pada saat kita mengizinkan mereka, atau kita sendiri yang keluar dari lingkaran supranatural Allah. Di dalam kuasa dan otoritas Allah kita keluar, maka kita akan mendapatkan sakit, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam batin kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apa saja yang membuat kita bisa mendapatkan atau keluar dari kemurahan Allah? Ada yang positif, hiburan, kenikmatan, kekayaan. Tetapi ada juga yang negatif, dengan penderitaan kita lari daripada Tuhan. Oleh sebab itu, tembok yang sekarang ini harus dibangun adalah tembok doa. Di tengah-tengah pandemi corona, kuatkan tembok doamu, dan akan ada tembok yang berdiri yang senantiasa melindungi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah tembok keluarga. Keluarga akan menjadi benteng yang sangat kuat terhadap apapun pengaruh dunia ini. Kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai imam, bertanggung jawab dengan apa yang ada di dalam rumah kita. Kita bertanggung jawab apa yang boleh dilakukan di rumah kita, apa yang tidak boleh dilakukan di rumah kita. Kita bertanggung jawab ini yang boleh berlaku dalam rumah tangga kita, dan yang lain tidak boleh. Kita yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita jadikan rumah kita itu sebagai satu tempat yang kudus, di mana Allah dihormati di dalamnya. Kita jadikan rumah kita adalah rumah yang menjadi tempat penyembahan, di mana Allah bisa ditinggikan, di mana firman Tuhan ditaati. Kita bisa memberikan rumah kita sebagai satu istana bagi kekudusan yang baik. Semua yang benar ada di rumah kita. Kita bisa jadikan rumah kita ini sebagai benteng untuk anak-anak kita belajar menghormati Allah dan sesama. Kita jadikan rumah kita sebagai kubur rohani. Kita jadikan sebagai tempat pertahanan kita, untuk tempat pemikiran bagaimana tata cara, sikap, dan tindakan kita, supaya kita bisa melawan setiap pengajaran iblis. Ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau suasana ini tidak ada dalam kehidupan kita, kalau suasana ini hilang dalam kehidupan kita, dipertanyakan adalah, apakah tembokmu masih berdiri? Apakah tembokmu masih kokoh berdiri? Ini yang harus ditanyakan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita bangun? Yaitu satu mezbah.
Apa yang harus kita bangun tembok dalam keluarga kita adalah mesbah keluarga. Ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada tembok kelompok. Kelompok saudara-saudara seiman kita. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan begini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau kita mengatakan mencintai Allah, kita berada di dalam terang Allah, tetapi kita membenci saudara-saudara kita, maka kita ada di dalam kegelapan. Perintah ini adalah satu perintah yang baru. Sebagaimana Yohanes menulis di dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Allah telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa dimampukan untuk saling mengasihi saudara-saudara seiman. Lebih-lebih menjelang hari Pentakosta saat ini, kita bisa menteladani cara hidup jemaat yang mula-mula. Kita bisa menteladani kehidupan jemaat yang mula-mula untuk mereka saling berbagi dengan yang lain. Lebih-lebih di saat ini kita di tengah-tengah wabah pandemi Corona ini, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu adalah bukti kasih. Itu adalah satu tembok yang kita bangun. Itu adalah satu pelindung yang kita bangun. Bagaimana kita bisa membangun saudara-saudara, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang harus diingat Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita harus mendirikan tembok sebagai teritorial kita. Kita tahu kita harus mendirikan tembok untuk pertahanan kita. Kita harus memberikan tembok akan ditambah-tambah wilayah kita. Apa yang harus kita bangun? Doa kita, mesbah kita, yaitu mesbah keluarga yang kita persembahkan kepada Allah. Dan bagaimana kita membangun kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seiman, sebagai bagian dari komunitas kekal, sebagai bagian dari komunitas gereja, sebagai bagian dari komunitas saudara-saudara seiman. Itu yang harus tetap kita bangun untuk saling menguatkan. Lebih-lebih menjelang hari Pentakosta, nanti kita bisa meneladani kehidupan jemaat mula-mula. Puji Tuhan. Mari kita melakukan kepedulian satu dengan yang lain. Mari kita memulai membangun tembok-tembok itu. Rebuild the wall. Dan itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita akan tundukkan kepala. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Buat hari ini, Engkau sudah mengajarkan sesuatu yang baru kepada kami, supaya kami boleh membangun kembali tembok-tembok kami yang sudah runtuh, supaya kami boleh membangun kembali sesuatu hubungan kami dengan Allah. Bagaimana kami harus membangun hubungan itu dengan Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau sendiri mengatakan akan mengasihi kami sampai selama-lamanya, melanjutkan kasih setiamu itu kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biarlah firman yang kami sampaikan itu boleh didengar oleh semua orang, dan mereka boleh dibangun kembali oleh Allah. Rohnya menyala-nyala, imannya dikokohkan dan dikuatkan kembali untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini, menghadapi pandemi Corona yang belum berakhir. Tetapi kami yakin kuasa otoritas ilahi itu yang tetap menjamah kami. Kuasa dan otoritas ilahi tetap melindungi kami. Kuasa dan otoritas ilahi menjadi jaminan kehidupan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami percaya pemeliharaan Allah sempurna dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.